Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para pemuda, teruna, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kalau kita masih bisa bersyukur, kalau kita masih bisa berdoa, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, itu benar-benar anugerah kehidupan. Kalau kita menghayati hidup ini sebagai anugerah Tuhan, maka kita pasti akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, mari membaca Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai 18. Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai 18. Akan kita baca secara bergilir ganti. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kita menyanyikan Gita Bakti 61, bait 1 dan 3. Nyatakan jalan-Mu dan
Umat Tuhan yang terkasih, mari kita satu dalam doa memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terangi kami dalam kebenaran firman yang dah kami baca. Kami percaya Roh Kudus Tuhan juga hadir, memberikan pengetahuan, pengertian, hikmat untuk kami boleh melangkah di sepanjang hari-hari kehidupan yang kami jelang, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kejadian pasalnya yang kedua, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ketujuh. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Umat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkisah, ada seorang yang katakanlah workaholic, kecanduan kerja dan tidak ingin memboroskan 1 menit pun dalam kehidupannya yang sangat penting. Pada perjalanan ke kota, ia merencanakan toko-toko mana saja yang akan ia kunjungi. Ketika ia sudah masuk ke sebuah toko, ia merencanakan kemana dia akan jalan-jalan. Sementara jalan-jalan, ia merencanakan kemana dia harus makan. Dan sementara makan, ia juga merencanakan apa yang kira-kira akan menjadi makanan pencuci mulut yang akan ia santap. Sementara makan makanan pencuci mulut, ia merencanakan bagaimana ia pulang, memikirkan kendaraan apa yang menibakan ia di rumahnya.
Singkat kata, orang ini tidak pernah memperhatikan hal yang sedang dilakukannya. Dan dia selalu memikirkan kegiatan berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian suatu hari dia menghadapi sesuatu yang belum pernah ia persiapkan untuk menghadapinya, yakni kematiannya. Sementara meregang nyawa, sungguh betapa ia terkejut melihat betapa hampa dan tiada bermakna hidupnya. Ia tidak pernah hidup dalam masa kini kehidupannya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kisah penciptaan. Dalam ayatnya yang pertama pasal 2, dikatakan bagaimana diselesaikan langit, bumi dan segala isinya. Dan ayat yang kedua mengatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hidup ini ternyata bukan cuma sekedar sebuah aksi. Tidak hanya sebuah karya dan kerja. Tetapi juga kita belajar untuk melihat bagaimana dalam kisah awal penciptaan, purna karya penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, pada hari ke-7 itu Allah menguduskan dan memberkati seluruh karya ciptaannya. Menarik untuk kita simak. Masa pandemi sudah berjalan sekian cukup lama. Segala bentuk aktivitas terbatas untuk kita boleh lakukan. Bahkan untuk kita bersekutu dalam persekutuan orang yang percaya, kita harus menggunakan teknologi untuk kita bisa bersekutu dalam kedekatan batin dimanapun kita berada di tiap-tiap rumah tangga dalam situasi apapun. Waktu yang kita buat dan ciptakan di tengah-tengah keberadaan kita, kita bersekutu di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, kita melihat betapa penting bahwa aksi karya yang telah kita lalui dalam kehidupan ini untuk kita juga dapat duduk diam dan merefleksikannya, mengkontemplasikan, melakukan perenungan apa yang sudah kita lakukan. Tidak hanya kemudian kita berpikir tentang ke depan, segala rencana, segala resolusi. Saya mengingat kemudian bagaimana Yakobus menjelaskan bagaimana kita hanya manusia yang biasa dalam perencanaan. Kita bisa merencanakan segala hal. Amsal bahkan mengatakan dalam Amsal 16, hati manusia memikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita bisa berpikir di awal tahun bahwa kita memiliki resolusi, keinginan, cita-cita. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan kita saat ini dilanda dengan masa pandemi. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi kita tidak bisa lepas dari realitas nyata yang kita hadapi saat ini. Sekalipun ada begitu banyak hal negatif yang Bapak Ibu bisa paparkan dalam masa pandemi yang kita alami, kita rasakan. Tetapi juga ada hal yang positif yang bisa kita bawa dari masa pandemi ini. Kita bisa melihat betapa rapuhnya kehidupan kita. Kita bisa melihat betapa selama ini kita hidup dalam aktivitas, dalam rutinitas
yang membawa kita untuk terpisahkan satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga, dalam satu rumah tangga. Orang tua, suami dan istri menuntut nafkah dalam pekerjaan masing-masing untuk segala kerinduan cita-cita, untuk segala kebutuhan. Anak-anak dalam menata masa depannya harus mengikuti pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan yang tidak formal, sekalipun les, bimbingan. Dan semua itu terhenti dalam pelbagai situasi pandemi ini. Kita memiliki waktu kesempatan sebagai satu keluarga. Waktu yang lebih yang boleh kita miliki sebagai satu rumah tangga. Dan hal yang positif ini kemudian mengajak kita untuk melihat betapa Allah tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dalam cinta kasih-Nya Ia tidak hanya tetap memberikan kehidupan, tetapi Ia juga memberikan segala hal yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita melihat kitab Kejadian seakan-akan memaparkan dua kisah penciptaan yang berbeda. Ada kitab Kejadian yang pertama dan kitab Kejadian yang kedua. Tetapi sesungguhnya tidak ada hal yang kontradiksi. Jikalau kitab Kejadian yang pertama menunjukkan bagaimana urutan kronologi penciptaan menjadi penekanan. Tetapi kitab Kejadian yang kedua saat ini hendak membawa kepada kita bagaimana Tuhan mau menekankan fokus kisah penciptaan di Taman Eden yang dikisahkan di kitab Kejadian pasal yang kedua ini diperhadapkan kepada manusia itu sendiri. Kalau Bapak Ibu membaca secara utuh daripada firman Tuhan ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ia menjadi provider yang menyediakan segala sesuatu untuk kita manusia. Ia tidak hanya menyediakan tumbuhan, segala isi dan segala macam bentuk yang ada di alam semesta, baik tanaman, hewan, ataupun sirkulasi cuaca, segala sesuatu. Tetapi segala alam semesta yang Tuhan ciptakan ini diperuntukkan untuk keberadaan sang manusia itu sendiri. Betapa hal ini yang kemudian membawa kita saat-saat ini melihat betapa kita seringkali bersikap taken for granted, kata anak muda zaman sekarang. Kita bersikap ignorant, tanpa peduli, tanpa apresiasi, tanpa syukur. Kita bersikap meremehkan, undervalue, bersikap acuh tak acuh. Atau mungkin selama ini dalam perjalanan kehidupan, manusia lebih cenderung memberlakukan eksploitasi, take advantage. Bukan seiring sejalan dengan kehidupan di sekitarnya dalam alam penciptaan semesta ini. Mengingat keberadaan dari penyakit saat ini pun termasuk dengan COVID-19 ini, yang digambarkan ini penyakit yang bisa bermutasi kan. Bermutasi. Dan dalam situasi itu saya pribadi cenderung melihat ini bagian dari sebuah dampak perjalanan kehidupan manusia yang kerap kali lebih mengeksploitasi
alam tempat dia tinggal dan menetap. Mungkin karena radiasi, mungkin karena kimia, mungkin karena segala macam dampak negatif yang kita hadirkan dalam industrialisasi kehidupan, dalam kemodernan kehidupan manusia. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak hidup taken for granted, meremehkan, acuh tak acuh, tidak ambil peduli. Tetapi kita diajak untuk melihat betapa manusia yang Tuhan ciptakan sempurna itu. Ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bahkan dalam pasal sebelumnya, dalam ayat yang ke-27, manusia dikatakan sebagai imago Dei, citra Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Namun karena ketiadaan kehadiran Allah dalam perilaku kehidupan kita, karena keberdosaan kita, seringkali kita hidup taken for granted. Kita hidup acuh tak acuh, tidak mau peduli. Kita hidup sewenang-wenang adanya. Saudaraku yang terkasih, kita belajar untuk menghargai hidup. Mulai dari menghargai waktu kehidupan ini. Kita masih muda, mari sebagai anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu dengan pelbagai hal yang tidak penting. Betapa dunia saat-saat ini justru begitu mudah menawarkan kepada kita untuk meremehkan waktu. Ambil contoh, itu ada PUBG, itu ada apalagi permainan game-game di aplikasi itu. Ada segala macam bentuk hal yang kita ditawarkan untuk tidak menghargai waktu. Sehingga kita tanpa menyadari betapa segala sesuatu terbuang sia-sia dan tak bermakna. Di tengah-tengah kehidupan di masa tua pun, terkadang kita buang-buang waktu hanya dengan menatap ke belakang. Baik karena kesalahan, karena kegagalan, atau karena kejayaan kita. Post power syndrome. Justru ketika saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana di masa purna karya, perjalanan kehidupan kita di lanjut usia, kita diminta untuk duduk tenang, diam, dan menghampiri hadirat Tuhan. Dalam hikmat kita membawa diri kehidupan kita di lanjut usia kehidupan ini untuk boleh berbagi wejangan, nasihat, berbagi pandangan yang positif, berbagi pengalaman kepada anak cucu kita. Saudaraku yang terkasih, kisah penciptaan ini tidak hanya mengajak kita untuk menghargai kehidupan ini. Betapa saat-saat ini masa pandemi mengajak kita untuk melihat bagaimana kesehatan itu menjadi penting. Bahkan hidup itu sendiri menjadi penting untuk kita jalani dengan penuh arti, jalani dengan penuh makna. Sekalipun hidup penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita untuk mengandalkan Tuhan. Untuk mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami penderitaan sakit. Bergumul dengan sakit penyakit COVID itu sendiri. Atau mungkin ia memiliki segala bentuk
dampak negatif di kehidupannya dari masa pandemi ini. Mungkin dia terkena PHK, pemutusan hubungan kerja, atau berkurangnya pendapatan sementara kebutuhan semakin meningkat. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita, disinilah pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatu Tuhan ciptakan baik adanya. Amin. Aminkan itu. Dan segala sesuatu yang boleh terjadi di kehidupan ini, termasuk COVID-19 dan masa pandemi ini, Tuhan ada di dalamnya. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk setiap langkah gumul juang kehidupan kita. Bapak Ibu, perjalanan ke depan bukan masa panjang atau pendeknya hidup ini. Kita tidak akan pernah tahu keniscayaan kita sebagai makhluk bahwa kita akan mati. Waktu itu adalah waktu Tuhan. Tetapi mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah diciptakannya itu, kita boleh memaknakan dan menghargai hari-hari kehidupan ini. Sekecil apapun yang boleh kita hadirkan dalam keberadaan kita masing-masing. Kita sikapi dengan pengharapan, dengan sukacita. Bukan dengan rengek-rengek, rungut-rungut, atau hilang pengharapan sekalipun. Tapi kita boleh maknakan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dengan pandangan yang positif, yang optimis untuk ke depan hari kehidupan ini. Bukan karena apa yang kita miliki. Bukan karena apa yang melekat di kehidupan kita. Bukan karena status jabatan materi sekalipun. Tetapi semata-mata karena Tuhan yang hadir bagi dan untuk kita. Lihatlah sekelilingmu. Pasangan hidupmu, suami, istri. Lihatlah anak-anakmu. Lihatlah orang tuamu. Dan berjalanlah bersama untuk kita boleh saling meneguhkan sebagai satu persekutuan yang percaya. Saudara, saya teringat akan sebuah lagu populer rohani yang mungkin kita bisa batinkan dan internalisasikan dalam kehidupan di tengah-tengah masa-masa saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun. Tapi menyerah berarti selesai. Hidup akan mengalami salah, gagal, jatuh, dan bangun. Tapi jangan pernah menyerah. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita kesatukan hati, dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Sang Pencipta langit dan bumi, Engkau ciptakan kami dalam kesempurnaan. Engkau bawa kehidupan di hadapan kami begitu layak dan sempurna. Tapi saat-saat ini Tuhan, kami melihat begitu banyak hal yang membawa petaka, celaka bagi kehidupan kami. Bahkan ketika seluruh makhluk di muka bumi ini bergumul dengan pandemi COVID-19 saat-saat ini. Ajar kami untuk melihat hal yang positif. Ajar kami untuk tetap berpengharapan. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, syukur atas setiap waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu. Atas setiap hal yang boleh kami susun, bangun, rancangkan dan rencanakan. Namun di balik setiap rencana itu kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami belajar untuk membawa, mengikut sertakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami sebagai pribadi, kami sebagai satu persekutuan hidup rumah tangga, atau bahkan kami sebagai gereja Tuhan, dan kami sebagai bangsa dan negara. Mari Tuhan, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan segala perjalanan kehidupan ini. Setiap hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi, setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan hadirkan di kehidupan ini, ada maksud, rencana, dan rancangan Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami rancangan Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Karenanya Tuhan, kami ingin berpengharapan di kepelbagaian keluh kesah, gumul juang, dan setiap kondisi yang
tidak mengenakkan yang kami alami saat-saat ini. Kami ingin bawa ke hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan tetap memberkati kami. Dan kami ingin tetap hidup di dalam jalan Tuhan agar hidup kami diberkati. Tuhan, akan begitu banyak kesempatan yang akan Tuhan hadirkan dalam masa-masa menjelang. Mulai dari saat ini, biarlah kami boleh memaknakan setiap waktu kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sekecil apapun yang boleh kami hadirkan. Sebagaimana firman-Mu mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Mengingatkan kami untuk kami hidup dengan kepedulian. Kami hidup dengan melihat dalam kepekaan setiap hal di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan yang hadir dalam sekecil apapun yang boleh kami hadirkan. Sebagai hal yang positif, yang berarti, yang bermakna dalam waktu-waktu kehidupan di masa-masa pandemi ini. Ya Bapa, kami ingin jalani segala sesuatunya ke depan dengan penuh pengharapan. Karena kami percaya setiap karya kami Tuhan akan sempurnakan. Setiap karya layan kami Tuhan akan berkati dan kuduskan. Untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Segala berkat dan talenta yang Tuhan hadirkan di hidup kami. Untuk kami boleh berarti menjadi sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Saat ini Tuhan, dengarkanlah setiap seru doa dan permohonan umat-Mu. Hamba memohon bersama dengan umat-Mu. Hadirlah bersama-sama kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Allah. Untuk setiap langkah pergumulan dan persoalan hidup dan perjuangan hidup yang kami hadapi. Agar kami tidak takut dan gentar. Tetapi kami boleh mempercayakan hari-hari kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, Engkau menilik setiap seru doa permohonan umat-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, hamba percaya Engkau akan memberkati setiap hal yang kami susun bangun rancangkan dan setiap hal yang kami ingin hadirkan dalam perjuangan kami ke depan dan menjelang. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Nazaret. Dalam keberadaan kami, Tuhan boleh mempersatukan kami sebagai persekutuan umat yang percaya, gereja Tuhan. Dalam kepelbagian talenta berkat kami bersinergi. Untuk boleh saling menopang, menguatkan, saling mengasihi. Dan kami hadir sebagai gereja Tuhan. Sumber berkat kasih, sukacita, damai sejahtera di tempat ini, di Jakarta ini. Ya Bapa, Engkau berkati setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Para presbiter, pelaksana kegiatan program, komisi panitia, atau bahkan sekretariat, sampai dengan kantoria, musik, tim multimedia, dan sekalipun yang masih menopang kami dalam peribadahan virtual. Kami percaya semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan termasuk teknologi ini. Hamba membawa untuk setiap mereka di dalam masa pandemi ini yang mengalami penderitaan, sakit COVID. Tuhan, Kau sumber segala kehidupan. Biarlah Tuhan memberikan
kekuatan, topangan pengasihan dan harapan di tengah segala perawatan yang boleh kami hadirkan, agar sang hidup itu sendiri yang mengaruniakan kehidupan, sehingga pemulihan boleh terjadi bahkan kesembuhan. Hamba membawa mereka yang berjerih lelah dalam sukacita pelayanan di tengah-tengah masa COVID pandemi ini, dan baik para perawat, dokter, dan segala mereka satgas sekalipun. Tuhan berkati untuk dalam sukacita kami boleh saling menopang menguatkan dalam menghadapi pandemi yang kami alami saat-saat ini. Hamba membawa keberadaan setiap umat-Mu yang saat ini di tengah-tengah segala situasi apapun, dalam kejatuhan, dalam kesalahan, dalam segala bentuk yang meniadakan arti dan pemaknaan kehidupan. Namun mulai dari saat ini ya Bapa, kami tidak hanya diingatkan, kami ingin kembali kepada kehendak Tuhan. Sehingga apa hal yang kami hadapi ke depan adalah berkat pengasihan Bapa. Ini doa dan ungkapan syukur kami, karena sesungguhnya Engkau menciptakan kami tidak hanya mulia dan sempurna, tetapi Tuhan memiliki kehendak untuk kami boleh hadir dalam karya pelayanan ke depan. Pakailah kami dan kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari nyatakan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa ke hadapannya. Seperti yang difirmankannya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, hidup kami ini adalah anugerah-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk memuliakan-Mu. Amin. Kita tetap berdiri untuk masuk dalam pengutusan. Saudaraku umat Tuhan, selamatlah tetap dalam perjalanan kehidupanmu. Tabahlah melangkah, karena Tuhan itu baik, Ia pasti memelihara kita sekalian. Hidup yang jujur kita naikkan sebagai madah pengutusan kita. Umat Allah, berjalanlah bersama dengan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus senantiasa menjadi sobat seperjalanan hidupmu ke depan. Oleh Roh-Nya yang kudus, engkau tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kehangatan kasih Allah mewarnai hari hidupmu ke depan dengan penuh sukacita, pengharapan, kasih, dan berkat yang berkelimpahan dari saat ini sampai dengan selama-lamanya.